Anda sudah bicara, uh, saya merasa sangat sangat prihatin ya bahwa ini bisa terjadi pada saudara-saudara umat Kristen. Tapi Anda melihat ada sesuatu yang masih membuat Anda optimis tidak bahwa ini bisa diatasi dan apa yang harusnya dilakukan? Ya, saya pasti sangat optimis karena kita ini hidup di tengah masyarakat bangsa yang Pancasilais, yang menghargai perbedaan. Perbedaan adalah kekayaan kita, dan sebetulnya intinya ada pada konsistensi pemerintah Ya. dalam melaksanakan konstitusi dan regulasi-regulasi yang ada di bawahnya. Jangan sampai kita melihat di lapangan justru kelompok yang tertekan tidak dibela. Jadi aparat itu datang dan mereka semakin merasa didiskriminasi, bukan warga. Kita ini warga negara bukan? Kok kita diperlakukan seperti ini? Pada undang-undang dasar melindungi kita, ya, konstitusi bangsa ini menjamin hak-hak kita sebagai warga negara. Tapi kok begini kenyataannya? Ada ibu-ibu yang di Rogan Hilir itu sampai sempat mengeluarkan kalimat-kalimat seperti saya tadi. Kita ini warga negara bukan? Kok hak-hak kita tidak dipenuhi? Bahkan untuk beribadah saja, memuji Tuhan, ini bukan soal izin pendirian rumah ibadahnya, tapi hak beribadahnya, hak berdoa mereka, itu tidak dipenuhi, tidak dijamin. Jadi, tapi saya merasa yakin kalau pemerintah tetap konsisten pada undang-undang, pada konstitusi, dan semua hal-hal mengenai hak dan kewajiban masyarakat warga bangsa itu dapat dipenuhi, ya, kita akan melihat potret yang lain ke depan. Kita harapkan saja, Pendeta Henry. Terima kasih sekali. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi di luar yang tadi Anda sudah perjelas? Kami di PGI terus mendorong teman-teman di advokasi kebebasan beragama, berkepercayaan, untuk terus kita membantu bekerja sama untuk mendukung pemerintah bangsa ini untuk semakin membangun solidaritas sesama anak bangsa, karena tujuan kita adalah untuk keutuhan bangsa dan negara ini, dan semua orang bebas untuk mengekspresikan diri, mengekspresikan pemahamannya tentu dalam koridor konstitusi dan undang-undang. Terima kasih. Terima kasih. Penonton Pistok, kita tentu semua prihatin ya setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Pendeta Henry. Dan toh Pak Pendeta Henry di ujung tadi pembicaraan tetap menyatakan optimis bahwa keadaan bisa menjadi lebih baik, ya. Tapi memang memerlukan kerjasama kita semua. Jadi penonton, kita dukung terus upaya teman-teman, saudara-saudara kita untuk memperoleh hak untuk berkeyakinan, beribadah, dan kita percayalah kalau kita melakukannya secara bersama-sama, hak-hak itu mudah-mudahan akan bisa kita wujudkan bersama. Terima kasih. Semenjak geng kadrun intoleran makin berani bersuara di media sosial, setiap ujung tahun, jelang perayaan Natal di Indonesia seringkali disambut oleh ribut-ribut membosankan. Mulai dari debat soal boleh atau enggaknya Muslim mengucapkan Selamat Natal, sampai sikap rempong nggak rela kalau brand-brand komersial ikut merayakan Natal dengan macam-macam atribut meriah. Padahal, kelompok Katolik dan Protestan yang merayakan Natal setiap tahun sih santai-santai aja. Ada atau nggak ada ribut-ribut tersebut, mereka ya happy-happy aja merayakan hari besarnya. Khusus tahun ini, keramaian jelang Natal sebetulnya lebih menyenangkan ketimbang biasanya. Ini karena kabar Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, yang menghias kotanya dengan berbagai ornamen Natal yang meriah dan indah jelang tanggal 25 Desember. Seharusnya, pemandangan seperti yang ditunjukkan Kota Solo adalah hal normal di negara demokrasi dengan kemajemukan agama seperti di Indonesia. Warga umumnya sih senang-senang aja kalau ada keramaian apapun, karena bisa jadi momen jalan-jalan sambil foto-foto. Sayangnya, suasana yang asik ini dirusak oleh kabar pelarangan perayaan Natal di daerah Maja, Lebak, oleh Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya. Alasannya,
Ruko yang akan dipakai untuk perayaan Natal warga Maja tersebut belum mengantungi izin sebagai tempat ibadah. Sebagai gantinya, Bupati yang merupakan kader Partai Demokrat ini meminta warganya memindahkan perayaan Natal ke kawasan Rangkas Bitung, karena di Maja belum ada gereja. Enak betul ya, main nyuruh-nyuruh orang pindah. Bayangin deh, kalau orang Islam yang mau halal bihalal terus disuruh pindah karena gedung yang dipakai bukan tempat ibadah. Apa nggak jengkel kita? Usut punya usut, perintah Bupati ini berlandaskan hasil rapat Forum Komunikasi Umat Beragama, Kemenak Kabupaten Lebak, dan Badan Kerjasama Antar Gereja. Pertanyaannya, sejak kapan forum semacam ini punya kekuatan buat menentukan hukum di suatu daerah, apalagi sampai melarang dan mengusir perayaan keagamaan? Selain itu, alasan perizinan tempat peribadatan ini, pelaksanaannya bermasalah di mana-mana dan tidak berlaku secara adil. Bayangkan kalau peribadatan setiap agama mesti dilakukan di gedung yang memiliki izin ibadah. Kelompok muslim bakal jadi yang paling pusing. Karena setiap sholat Jumat, nggak sedikit yang jamaahnya sampai luber ke jalanan. Padahal, jalanan yang dipakai jangankan berizin ibadah, gedung aja bukan. Tapi tentu saja tidak bakal ada yang protes kalau kelompok muslim yang melakukan, apalagi sampai bupatinya turun tangan. Apakah karena muslim kelompok agama mayoritas di Indonesia? Kalau peraturan ditentukan oleh soal mayoritas minoritas, itu sih hukum rimba, bukan hukum negara. Dalam hukum rimba, yang kuat atau mayoritas yang dituruti. Sementara hukum negara berlaku adil dan menaungi setiap warganya. Tidak peduli ia bagian dari mayoritas atau minoritas. Pada konteks wilayah Maja yang belum punya gereja, yang mesti dilakukan Bupati Iti harusnya justru menyediakan fasilitas serbaguna, agar kelompok agama yang belum punya tempat ibadah bisa memanfaatkannya. Demikianlah cara seorang pemimpin daerah menaati konstitusi negara yang menjamin kebebasan memeluk dan menjalankan ajaran agama, bukan malah mengkhianati konstitusi dengan menyulitkan peribadatan warganya. Senada dengan konstitusi kita, perilaku membantu kelompok agama lain adalah sebuah tindakan mulia dalam perspektif Islam, enggak tanggung-tanggung, yang mencontohkan Nabi Muhammad sendiri. Seperti diungkapkan oleh pakar tafsir Al-Quran Quraisy Shihab dalam sebuah kesempatan, Nabi Muhammad dan kelompok orang Nasrani mendiskusikan titik temu akidah, tapi tidak mendapatkan kesepakatan. Meski begitu, Nabi Muhammad tetap membolehkan orang-orang Nasrani memakai masjidnya untuk beribadah. Bahkan setelah itu, Nabi membuat perjanjian tertulis dengan kelompok Nasrani tersebut. Rasulullah diantaranya menjanjikan akan membela umat Nasrani sebagaimana ia membela keluarga dekatnya. Juga memberi bantuan bila umat Nasrani membutuhkan bantuan apapun dari umat Islam, termasuk memperbaiki gereja sekalipun. Quraisy Shihab menegaskan bahwa perjanjian tersebut berlaku hingga akhir zaman. Sayangnya, hal ini sering dilupakan. Wilayah Banten, termasuk Lebak di dalamnya, berdasar survei Indeks Kerukunan Umat Beragama dari Kementerian Agama, memang tergolong daerah intoleran. Penolakan pembangunan rumah ibadah dan perayaan hari raya agama lain bukan berita baru bagi Banten. Seperti diungkap Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Banten, Amas Tajuddin, karena kecenderungan sikap intoleran tersebut, tak heran kalau wilayah Banten kerap dijadikan basis kekuatan beberapa kelompok teroris, di antaranya Negara Islam Indonesia dan Jamaah Islamiyah. Melihat data seperti ini, Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya mestinya justru harus berusaha lebih keras mendorong sikap toleran yang dijamin konstitusi buat memperbaiki reputasi buruk wilayahnya. Tapi melihat rekam jejak Iti selama ini, kita layak bersikap awas. Iti pernah terekam tengah mengancam untuk menyembelih seorang supir truk yang dianggap merusak sebuah fasilitas publik. Merusak fasilitas publik jelas tindakan salah. Tapi nggak selayaknya ancaman semacam itu keluar dari mulut seorang pejabat publik yang mestinya mendorong warga untuk taat hukum, meski berada di pihak yang benar. Kita berharap Bupati Iti menyadari kesalahannya, menarik pelarangan Natal, lalu memfasilitasi dan melindungi warganya yang belum punya tempat ibadah bersama. Kota Solo menunjukkan bahwa hari raya setiap agama bisa jadi ajang kegembiraan semua warga, tanpa perlu takut orang terganggu akidahnya. Semoga Iti bisa mengambil pelajaran dari contoh tersebut. Dengan cara seperti itulah, kita bisa merawat Bhinneka Tunggal Ika dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar slogan kosong saja. PGI dukung Jokowi hapus larangan pendirian rumah ibadah. Persatuan Gereja Indonesia
atau Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI mengapresiasi sikap dan komitmen Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam hal pembangunan rumah ibadah. Diketahui Presiden Joko Widodo sempat mengkritik perihal masih adanya larangan pendirian rumah ibadah di saat konstitusi telah menjamin kebebasan beribadah dan beragama. Oke, teman-teman sekalian, silakan tulis tanggapan Anda. Saya menilai bahwa terlalu dibiarkan, sudah mendarat daging. Hal ini persoalan di daerah-daerah yang mungkin Presiden Jokowi sebagian tahu, tetapi mohon untuk mencabut SKB 3 menteri atau 2 menteri yang harus membuat suatu persyaratan yang sangat banyak sekali yang menyulitkan itu untuk keperluan perizinan rumah ibadah. Karena di mana orang Kristen ingin membangun gereja, misalnya kalau itu di tengah masyarakat yang mayoritasnya agama lain, akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan izin warga setempat. Kalau kita lihat undang-undang, warga setempat tidak berhak untuk memberikan izin dan tidak memberikan izin, karena seharusnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sudah tegas bahwa memberikan kebebasan kepada setiap warga negara, masyarakat untuk memeluk kepercayaan, untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, jadi itu mohon dipertimbangkan dan dipikirkan kembali SKB 2 menteri itu supaya bisa dicabut. Nah, PGI saya menyambut dengan sukacita pernyataan Presiden Jokowi karena pada kenyataan yang tak dapat dipungkiri, banyak kasus penutupan rumah ibadah dan sulitnya memperoleh izin membangun bangunan untuk rumah ibadah, kata Ketua PGI Pendeta Gomar Gultom dalam keterangan tertulis Rabu 18 Januari 2023. Pernyataan Jokowi tersebut dianggap memberikan harapan di tengah permasalahan mengenai pembangunan gereja. Ia juga menjelaskan dalam sejumlah kasus aparat keamanan yang seharusnya melindungi masyarakat untuk beribadah justru tunduk kepada tekanan gerombolan orang. Selain itu, bupati atau wali kota yang mestinya mengeluarkan IMB pun tidak mau mengeluarkan IMB atas desakan dan tekanan gerombolan orang. Tak terhenti sampai di sana, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB yang sejatinya memfasilitasi perizinan malah terjebak pada pemaksaan kelompok-kelompok minoritas. Menurutnya, kejadian seperti ini sudah berlangsung cukup lama dan bersifat masif. Semua ini jelas-jelas merupakan pengakangan terhadap amanat konstitusi, kata Gomar Gultom. Untuk itu, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo, PGI lantas ingin menegaskan sejumlah hal guna memberi jaminan kepastian tentang izin pembangunan gereja dan jaminan kebebasan beribadah, yakni yang pertama, PGI mendukung penuh upaya Presiden dan pemerintah untuk memberikan jaminan kebebasan beribadah bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat dan implementasi konstitusi. Yang kedua, PGI menghimbau Presiden untuk menggunakan wewenang dan otoritas yang dimilikinya untuk menindak tegas kepala daerah dan aparat keamanan yang tidak mengawal jaminan konstitusi atas kebebasan beragama dan berkeyakinan ini. Yang ketiga, PGI menghimbau Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama untuk membereskan regulasi terkait pemberian IMB rumah ibadah. Perlu dipertegas dan diperkuat jaminan kebebasan beribadah dan berkeyakinan sebagaimana amanat konstitusi. Yang keempat, PGI menghimbau Presiden untuk memerintahkan kepolisian RI menindak tegas gerombolan masyarakat yang gemar mengintimidasi dan mengganggu kenyamanan dan kebebasan orang beribadah. Hingga kini pembangunan gereja masih menjadi pergumulan panjang tanpa kepastian dari gereja-gereja di Indonesia. Berdasarkan data PGI, persoalan tentang izin pembangunan gereja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ya,
Kita dukungnya Presiden Joko Widodo. Jokowi sedih pendirian rumah ibadah masih terganggu. Dilarang. Sesusah itukah orang beribadah? Oke. Presiden Joko Widodo atau Jokowi melancarkan kritik terhadap pimpinan kepala daerah di mana terjadinya pelarangan rumah ibadah di daerah masing-masing. Oke. Presiden Joko Widodo melancarkan kritik karena masih adanya larangan pendirian rumah ibadah di sejumlah daerah di tanah air. Ia mencontohkan ada rapat Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB yang bersepakat untuk tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Apa itu? Kadang-kadang saya berpikir, sesusah itukah orang akan beribadah? Sedih itu kalau kita mendengar, kata dia di depan ratusan kepala daerah yang hadir dalam Rakornas Kepala Daerah dan FKPD seluruh Indonesia di Sentul International Convention Center Jawa Barat, Selasa 17 Januari 2022. Unsur pimpinan di daerah diminta memahami aturan, tidak hanya kesepakatan FKUB, tapi juga peraturan wali kota atau instruksi bupati yang ikut andil tidak memperbolehkan pendirian rumah ibadah. Hati-hati loh, kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini, kata dia. Jokowi pun menegaskan bahwa kebebasan beribadah dan kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi. Ini hati-hati, yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, kata dia. Jokowi pun meminta Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam, Kejati pun memahami aturan dasar ini. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan, kata Jokowi. Luar biasa ya. Ada begitu banyak kasus yang terjadi pelarangan rumah ibadah, termasuk kasus HKBP Maranatha di Cilegon. Dan beberapa di daerah lain juga sudah mengalami pelarangan pendirian rumah ibadah. Jadi mudah-mudahan nanti dengan sikap tegas dari Presiden Joko Widodo, memerintahkan semua aparat, memerintahkan atau mencabut SKB 2 Menteri untuk dianulir atau untuk dipikirkan ulang. Karena itu cukup mengganggu dan cukup mempersulit orang yang ingin membangun rumah ibadah.